Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini bertemu dengan saya, Kamila Wasamarul Amanah, yang akan mempresentasikan hakikat pendidikan anak usia dini. Yang pertama, menjelaskan pengertian anak dan anak usia dini. Secara umum, anak usia dini adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun. Menurut Baker dan Stallman, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan pola perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dan dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun, yang sedang tahapan pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah Golden Age atau masa emas. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dengan secara pesat. Pada usia ini, anak paling peka dan potensial untuk mempelajari sesuatu, bahkan memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Hal ini dapat kita lihat dari anak sering bertanya tentang apa yang mereka lihat. Apabila ada pertanyaan anak belum terjawab, maka mereka akan terus bertanya sampai anak mengetahui maksudnya. Di samping itu, setiap anak memiliki keunikan tersendiri yang berasal dari faktor genetik atau bisa juga dari faktor lingkungan. Anak usia dini adalah masa manusia memiliki keunikan yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Anak usia dini unik dalam potensi yang dimiliki dan pelayanan pun perlu sungguh-sungguh, agar setiap potensi dapat menjadi landasan dalam menangkapi tahap perkembangan berikutnya. Setiap anak adalah makhluk individual, sehingga berbeda satu anak dengan anak yang lainnya. Hal ini mendorong kepada orang tua, orang dewasa, dan guru untuk memahaminya keindividual anak usia dini. Kedua, menjelaskan pengertian pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Menurut Profesor Dr. John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, 3. Lingkungan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyebutkan ketiga lingkungan tersebut sebagai Tripusat Pendidikan. Ketiga lingkungan pendidikan ini harus bekerja sama, artinya
pendidikan di tiga lingkungan ini mempunyai tindakan pendidikan yang sama. Jangan sampai bertentangan. Jika bertentangan, anak akan menjadi bingung dan menjadi anak nakal. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan. Karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, kemudian berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh kembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan lembaga pendidikan anak usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga pendidikan anak usia dini memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukasi. Banyak lembaga pendidikan anak usia dini saat ini yang berlomba-lomba, bahkan bersaing, menjadi lembaga yang terbaik dan yang paling diminati oleh masyarakat. Namun, dalam mengembangkan kebijakan dan standarisasi teknis, hendaknya tidak mengabaikan 4 prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu 1. Non-diskriminasi. Yang kedua, dilakukan demi kebaikan yang terbaik untuk anak. Yang ketiga, mengakui adanya hak hidup. Yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Saat ini banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang berbasis Islam dan dalam kegiatannya diperuntukkan untuk pembentukan akhlakul karimah anak, mulai dari mengucapkan salam ketika masuk kelas dan menghafalkan doa-doa sampai pembelajaran ibadah sehari-hari. Dengan memilih lembaga pendidikan anak usia dini yang berbasis Islam, pastinya akan memberikan kontribusi bagi pembentukan akhlak anak. Tidak dipungkiri lagi, saat ini moral generasi muda tengah diambang kehancuran. Untuk itu, bagi para orang tua, harus pintar-pintar untuk memilih lembaga pendidikan anak usia dini bagi anaknya, agar nantinya anak dapat menjadi anak yang berprestasi serta berakhlak mulia. Yang keempat, menjelaskan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Landasan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Dengan adanya landasan pendidikan, maka praktek pendidikan maupun studi pendidikan memiliki tumpuan atau dasar pijakan. Pada umumnya, landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu landasan yuridis atau hukum, landasan filosofis, landasan religius, dan landasan keilmuan. A. Landasan yuridis atau hukum. Menurut Babang Robandi, landasan yuridis atau hukum adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, secara yuridis pendidikan anak usia dini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Pasal 28B Ayat 2 dan Pasal 28C tentang Hak Anak. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Landasan filosofis. Menurut Babang Robandi, landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yuliani N. Sugiono mengemukakan bahwa secara ontologis, anak sebagai makhluk hidup, individu yang mempunyai aspek biologis, psikologis,
sosiologis, dan aspek antropologis. Dalam sudut pandang epistemologis, pembelajaran pada anak usia dini haruslah menggunakan konsep belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui stimulasi. Sedangkan secara aksiologis, kurikulum pendidikan anak usia dini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengoptimalkan seluruh potensi anak yang berhubungan dengan nilai seni, keindahan, dan keselarasan yang mengarah pada nilai kebahagiaan anak kehidupan anak. C. Landasan religius, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Dalam rangka religi, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dibina. Anak memerlukan pendidikan akhlak yang baik dalam proses kembangnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. D. Landasan keilmuan. Yuliani S. Sujono berpendapat bahwa konsep keilmuan pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis, yang berarti keilmuan pendidikan anak usia dini dibangun dengan interdisiplin, ilmu yang merupakan bagian dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologis, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Landasan-landasan tersebut berfungsi untuk memberikan dasar rujukan konseptual dan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Alhamdulillah, presentasi saya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dan setelah ini ada sedikit persembahan dari saya. Semoga menghibur untuk semua. Sekian dan terima kasih. Mana anak hebat? Ini anak hebat. Mana anak pintar? Ini anak pintar. Mana anak soleh? Ini anak soleh. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. PAUD UIN Bandung. Yes.